Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, jumpa lagi di serial Billing kita kali ini, Bincang Lingkungan. Bareng kali ini kita bersama narasumber luar biasa, yaitu ada Bung Made, kemudian ada host kita, Bang Zali, dan aku Kohana Widiantara sebagai co-hostnya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang terkait kebakaran hutan dan lahan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detailnya lagi, boleh nih Bang, kita ulik sedikit dari BNPB. Nah, yang mengatakan bahwasannya karhutla itu sebenarnya disebabkan karena ulah manusia itu sebesar 99% dan hanya 1% itu berdasarkan alam. Pandangan Abang terhadap karhutla yang dia ini kan terus terjadi ya, udah dari tahun ke tahun terus terjadi. Iya, berulang-ulang gitu. Nah, kenapa kok belum selesai gitu? Kemarin BNPB, BMKG itu sudah pasti merilis di musim hujan lagi bahwa bulan ini akan terjadi kemarau, terjadi ini. Di zaman SBY, Jokowi, apa respon pemerintah waktu itu? Ya biasa-biasa aja, santai, karena masih melihat belum musim kemarau kan, masih santai, masih apa. Nah, lalu ketika karhutla terjadi baru sibuk. Ini kan sama nih. Di pemerintahan Presiden Prabowo dengan dengan menteri dan Kapolri dan Kapolda sekarang kan sama, mengulang peristiwa lama kan. Ada karhutla baru sibuk madamkan, sama nih. Lalu ada yang meninggal kan? Di zamannya SBY ada yang meninggal, satu tentara. Di tahun 2026 ini juga ada yang meninggal. Di zamannya Jokowi juga ada yang meninggal. Bahkan di zaman bahkan lebih parah di zaman Jokowi, ada anak-anak meninggal, Mahanum. Kita flashback belakang, ada yang meninggal. Ini sekarang ada lagi yang meninggal. Ini kok diulang-ulang terus? Ini bicara konteks Dungu tadi kan. Lalu ketika musim karhutla gitu ya, menterinya datang tuh berkunjung. Di zaman SBY menteri sibuk tuh berkunjung ke lokasi itu, megang selang. Termasuk Kapoldanya. Dulu Kapolri kan, ini nggak tahu nih kenapa Kapolri nggak turun megang selang. Di zaman Jokowi, SBY atau karhutla, turun tuh pejabatnya di lokasi yang terbakar, megang selang, ikut madamkan, seolah-olah berjuang madamkan api. Ini kan sama kan, kemarin Kapolda turun sama Rocky Gerung nih, justru Rocky Gerung megang selang, madamkan api, apinya nggak padam. Dungu kan, Rocky Gerung, dungunya Rocky Gerung, dia kok mau ngikuti pola yang lama ya, yang lama. Yang itu kalau kita lihat pola yang berulang-ulang itu ya pola-pola yang dulu itu gagal, sekarang digunakan lagi gitu loh, digunakan lagi. Yang kekonyolan lagi, ini dari sisi politik nih. Kalau dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung, bagusnya dulu karena Menteri Siti Nurbaya itu tidak mau ngambil panggung di situasi ini kan. Di waktu musim karhutla itu tidak pernah dia ngambil panggung. Kalau sekarang dipecah nih misalnya nih, ya sekarang dipecah. Kementerian Kehutanan orang partai PSI, Raja Juli Antoni, turun dia kan waktu karhutla kemarin. Di Kementerian Lingkungan Hidup sekarang Pak siapa? Faisal. Pak Faisal, lupa saya orang Pak Faisal Nurrafiq, lupa. Dia PAN, Partai PAN. Nah, ketika turun ke Riau dua-duanya punya agenda partai sendiri, nggak ketemu dua menteri ini, gara-gara Prabowo memecah lagi kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, yang konyol juga kemarin waktu pas karhutla kita, itu kan Raja Juli malah terbang ke luar negeri kan, hanya bikin pernyataan, wah kita sudah melakukan, sudah ada tim memadamkan dan seterusnya. Sempat asap itu masuk di Kota Pekanbaru, di daerah Meranti memang udah ada asap kan, sempat masuk ya dibikinlah hujan buatan
hujan buatan dan seterusnya. Peristiwa yang di zamannya Jokowi dan Prabowo, di zamannya SBY SB. ini terulang lagi, gitu ya. Yang resep itu gagal, kegagalan itu diulang lagi. Persis yang terjadi sekarang. Yang turun lagi. Apa misalnya? Itu yang tadi. Kalau kita lebih substantif misalnya, data rilis Jekalahari Januari Februari, hotspot itu lebih dari 2000. Lebih dari 2000 yang di areal perusahaan itu ada sekitar 300 lebih, tertinggi 126 itu di wilayah HTI. Gitu ya, di wilayah HTI. Lagi-lagi di wilayah perusahaan ada hotspotnya. Saya nggak tahu rilis hasil investigasi Jekalahari apakah hotspot ini terbakar atau tidak, tapi kalau saya lihat sekilas ya memang ada terbakar, meskipun banyak itu yang terbakar daerah perbatasan antara punya perusahaan sama punya masyarakat. Ada yang masuk dikit ke perusahaan, rata-rata itu ya area Rambahan yang ditanami sawit. Kan sama kan, dulu yang terbakar juga di wilayah yang berkonflik. Ini yang terbakar lagi di wilayah yang berkonflik antara masyarakat dengan perusahaan. Ini nggak pernah diberesin, gitu ya, nggak pernah diberesin, ya sama aja, nggak ada bedanya. Yang bedanya sekarang di Riau itu karena ada Rocky Gerung aja, sama Green Policing. Dulu nggak ada, cuma dua itu aja. Rocky Gerung datang, nggak juga tuh, Karhutla ini kan. Kalau Prabowo Subianto keluar negeri itu berkali-kali, Rocky Gerung itu datang ke Riau berkali-kali, mempromosikan Green Policing sampai turun ya, mengulang pola yang sama. Nah, pertanyaan saya untuk Rocky Gerung dan kawan-kawannya, kok mau dibodoh-bodohin sama Kapolda? Kok mau mau dibodoh-bodohin, mau dikerjai ya, megang selang. Iya, didungu-dunguin, megang selang, yang itu udah pernah gagal. Problem penyelesaian Karhutla itu bukan datang camping di Rembang Baling, ajak anak muda. Bukan itu. Kalau mau camping, datang ke wilayah Karhutla. Ajak mahasiswa atau siapapun anak muda, camping di wilayah Karhutla, di areal perusahaan yang tadi saya bilang yang terbakar itu. Camping di situ. Di situ campingnya, bukan di wilayah Rembang Baling yang memang nggak ada Karhutla di situ. Bung Made, artinya kalau saya menangkap itu, apa yang disampaikan Bang Made ini, berarti ada problem dalam kita membaca persoalan Karhutla. Nah, kalau kita baca tuh bukunya Profesor Haryadi Kartodiarjo, judul bukunya Di Balik Krisis Ekosistem, dia menulis begitu banyak perspektif yang berdasarkan pengalaman dia turun ya, Bung Made, di lapangan dan segala macam. Nah, 2019 terbitnya, dia menyebut bahwa mengapa kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang itu karena ada persoalan-persoalan cara kita memahami Karhutla itu seperti apa. Lalu ada persoalan state capture, ada persoalan dimensi politis. Nah, saya ingin tanya nih Bung Made. Bung Made, berarti yang sedang terjadi sekarang ini adalah Anda sepakat bahwa Kapolda, Gubernur, dan stakeholder-stakeholder itu gagal membaca problem, sehingga langkah yang dilakukan itu memang kontradiktif dengan apa yang semestinya gitu, yang lebih progresif gitu. Bukan gagal membaca problem, mereka sangat tahu masalah intinya. Masalah dua. Kenapa kalau Karhutla mereka dapat panggung? Gubernur dapat panggung elektoral, Kapolda Riau dapat panggung tak kenaikan pangkat tahap apalah. Raja Juli sebagai orang partai dapat panggung kan? Berarti ini orkestra dong ya? Sangat orkestra. Kenapa? Murah, tidak ada biaya, dapat panggung semua. Kenapa gubernur semua lah, kementerian, orang-orang politik itu yang menjabat itu tidak mau membereskan persoalan disebutkan almarhum Prof. HK. Tata kelola memperbaikinya. Di provinsi misal, anggaran tata kelola itu hanya rapat ke rapat. Tidak pernah turun ke lapangan memperbaiki. Di Kementerian Kehutanan juga rapat ke rapat, tidak pernah memperbaiki konflik di masyarakat antara masyarakat dengan perusahaan yang dirambah, yang diokupasi. Kenapa tidak membereskan itu? Secara elektoral
secara elektoral nggak dapat panggung. Satu ya, secara elektoral. Barangkali juga nggak dapat cuan kan? Iya. Karena main dengan masyarakat, duitnya yang bakal keluar terus. Tapi kalau main dengan perusahaan, ada banyak kasus kan, korupsi kehutanan. Kasus korupsi kehutanan misalnya. Mantan Bupati Siak dan Pelalawan. Dapat cuan besar dia. Main dengan perusahaan. Itu Bung, yang secara politik, kalau Prof Akan nyebutnya kan, kalau kita ringkas buku itu ya, karena ada kontestasi korupsi di situ. Dan ini yang membuat nggak selesai-selesai ya? Itu yang nggak selesai. Jadi ada persoalan politik misalnya yang nggak selesai di situ. Kalau menyelesaikan konflik, pemerintah dapat cacian terus dari masyarakat. Dapat cacian, menyelesaikan susah, mengkoordinasi banyak orang, dan rumit menyelesaikannya. Karena kontestasi di lapangan menyelesaikan konflik itu sangat rumit, sangat berat. Siapa yang mau politisi ngurus itu? Tapi menurut Anda, masyarakat bisa nggak membaca itu bahwa tragedi Karhutla ini jadi ajang orkestrasi untuk masyarakat menyadari itu nggak, bahwa mereka sedang dipertunjukkan sebuah upaya seolah-olah pakai helikopter datang ke lahan gambut, bersimpati atas petugas yang seolah-olah itu pencapaian atas tragedi gitu. Begini, di data teman-teman Jikalahari yang mendampingi PS, PS nih perhutanan sosial, itu nggak ada karhutla yang terjadi di situ. Jadi ketika masyarakat diajak sebagai diajak berdialog, berdiskusi, mengurusi PS, mereka jaga. Mereka diberi ruang. Selain ruang ya, PS kan konteksnya adalah juga untuk ekonomi masyarakat kan. Diberi ruang, nggak ada tuh karhutla. Nggak ada kebakaran. Nggak ada karhutla, nggak ada kebakaran. Gitu ya. Nah ini kan kenapa masyarakat diam aja? Ya ngapain? Aku nggak dilibatkan, mati-mati lah kok situ. Karena nggak dilibatkan, mati-mati. Gubernur datang, ngapain datang situ? Entah lahan siapa yang dia datang situ matikan. Jangan-jangan lahan perusahaan yang Rocky Gerung turun kemarin. Saya belum cek juga. Jangan-jangan yang dia datang itu, yang dia padamkan punya cukong, punya perusahaan. Itu masyarakat lihat, ngapain bukan punya aku? Jadi ketika masyarakat tidak dilibatkan, pemerintah jalan sendiri, yang masyarakat ngapain juga ngurus? Nanti tiba-tiba mau ikut terlibat, dipenjarakan pula. Gitu ya. Jadi ada bukti ketika masyarakat dilibatkan, diberi ruang untuk mengelola satu kawasan, nggak ada karhutla. Setidaknya data perhutanan sosial, teman-teman Jikalahari. Oke Bung, berarti menarik yang dari Bung sampaikan tadi, kalau ini adalah sistem politiknya, dan juga kan ini keterlibatan antara kepemilikan, bahwasannya itu adalah lahan dari pihak PT ataupun punya masyarakat. Sedangkan karhutla ini yang polanya sudah Bung sampaikan terus berulang. Nah itu kalau misalnya kita kaitkan lagi nih dengan keadaan yang dimana kan ada donor-donor yang memberikan bantuan terhadap negara-negara yang menjaga keadaan lingkungannya. Nah kalau terus berlanjut nih tentang karhutla kita, tentu itu akan mengurangi anggaran yang akan masuk ke negara. Tapi di sisi lain juga, kalau kita tetap mengikuti tabiat yang udah terus berlanjut, tentu akan ada masuk juga nih. Kalau misalnya lahan tidak kita jaga terus, tentu kan ke kita imbasnya. Nah itu bagaimana tanggapan Bung Wado? Salah satu kelemahan donor, ketika mereka engage main dengan pemerintah daerah, ya sudahlah, pasti kena tipu lah sama pemerintah daerah. Kegiatannya pasti kan banyak rapat ke rapat, meeting ke meeting, ngikuti agenda pemerintah daerah yang tadi saya ceritakan itu. Pemerintah daerah kenapa tidak mau menyelesaikan problem untuk misalnya karhutla itu, karena tidak ada panggung, tidak ada cuan di situ, gitu ya, tidak ada pemasukan, malah kena caci maki aja kan. Alasannya apa lagi coba? Itu yang pertanyaan tadi dan Bung Jali soal donor, soal problem yang lahan ilegal lah, itu datanya udah ada semua. Bahkan salah satu yang bagusnya di era Jokowi
menterinya Siti Nurbaya. Ini bukan saya mau bela nih. Jadi ya ada buku yang ditulis disertasi oleh Bupati Siak waktu tenaga ahlinya. Ya. Menulis Tebal itu ya. Menulis tentang Kepemimpinan. sebenarnya sistem mulai dari hulu dan hilir itu sudah disiapkan semua oleh Siti Nurbaya. Jadi 10 tahun Siti Nurbaya selain penanganan karhutla juga mulai membenahi kan soal tata kelola, termasuk PS, mencabut izin perusahaan, membenahi ke bawah. Sebenarnya udah disiapkan semua, gitu ya. Ya tapi berganti rezim, berganti ini ya sistem yang sudah dibangun nggak dipakai kan. Yaitu balik ke soal-soal mau cari panggung dan cuan aja. Lebih cepat kan? Yang mau terkenal sekarang, ini nggak mesti pemerintah. Yang mau terkenal sekarang ini bikin aja vlog di tengah karhutla. Yeah. Datang ke situ, atau bawa selang atau bawa apa di situ. Pasti akan cepat naik panggungnya. Pasti cepat naik panggungnya. Bukankah itu yang dikejar oleh para politisi itu? Nggak ngeluarin duit, cuma datang ke situ, cuma ngomong-ngomong, masuk di media. Berarti Bung Made artinya setuju nih kalau dikatakan saat ini kita sedang merawat karhutla. Merawat ya? Iya. Bener ya. Dirawat ya. Merawat karhutla dan dirawat oleh Kapolda Riau. Kapolda Riau bersama Rocky Gerung. Apa yang dirawat coba? Ingat ya, Maret 2025 ketika Kapolda pertama kali menjabat, ingat, yang pertama dia bangun dengan green policing itu adalah melawan karhutla. Seremonialnya di Dumai, saya ingat waktu itu dia ngajak kawan-kawan CSO apa semua di Dumai nanam pohon, melawan karhutla. Sampai bikin kegiatan dengan Abdul Wahid waktu itu gubernur, Run for Karhutla, ingat nggak? Iya. Semua. Jadi tekad dia tidak lagi karhutla, adalah green policing. Saya waktu itu yang memuji dia kan, karena satu sisi ya baru pertama kali ada Kapolda setiap hari ngomongin itu. Pokoknya semua. Setahun berjalan. Pas nih setahun lebih dia. Kan Maret 2025-2026. Masih juga tuh karhutla ada. Lalu biar dia nggak malu dengan green policing-nya ini, bawa akademisi Rocky Gerung dengan anak muda dengan ini camping ya, bikin kampanye dengan anak muda. Apakah itu penting? Iya. Penting, sangat penting bawa anak muda. Tapi bawanya jangan di Rimbang Baling, bawa di wilayah karhutla itu. Tapi itu kan positif ya, Bang ya? Apa? Positif, lebih positifnya ya. Sekarang dibawa di area yang terbakar itu, camping di situ. Camping di situ. Ya. Mana lagi boleh camping di situ? Langsung Kapolda datang, camping di situ, lakukan penegakan hukum. Ini lahan siapa? Jadi bikin malu. Yang punya lahan siapa gitu ya? Apalagi di wilayah perusahaan misalnya camping di situ. Kan lebih seru kan? Iya. Lebih mengena. Anak-anak mudanya pun, ya kalau di Rimbang Baling dia santai, udara masih bagus, sungai masih mengalir, masih bisa berenang di situ. Ya nggak ada lah mikirin yang susah-susah. Otaknya pun nggak terpacu untuk berpikir. Karena berada di wilayah yang asik dan santai kan. Alam masih bagus. Coba campingnya di area yang karhutla itu. Karena aku mikir, kenapa Rocky Gerung nggak sampai ke sana otaknya? Kenapa campingnya di Rimbang Baling? Kenapa campingnya nggak di wilayah karhutla? Konteks kamu bilang merawat tadi itu memang sudah dirawat setahun ini sama Kapolda. Sudah dirawat karhutla itu. Kalau dari Bung Made nih, gimana tanggapan Bung Made? Kan kita ada nih pencegahan dulu. Nah, setelah pencegahan, pada saat keadaannya nih, sama gimana sih cara kita menanggulanginya gitu? Kalau dari tanggapan Bung Made dan juga untuk kedepannya gitu, terkait di situasi di Riau lah khususnya. Pencegahannya itu dimulai sejak BMKG merilis bahwa 2026 kita akan masuki musim panas yang 10 tahunan ya, yang memang akan panjang, akan ekstrim, akan ini. Itu ininya di aturannya di aturannya pemerintah itu yang sudah dibereskan oleh eranya Jokowi tentang sistem
pencegahan dini karhutla itu udah ada semua. Begitu ada BMKG itu udah kan, begitu ada BMKG ini misalnya nih, kalau jalan nih, saya misalnya gubernur ya, atau menteri lah, gubernur aja lah, begitu ada itu ya saya langsung panggil semua tuh dinas yang terkait dengan itu, mana program yang terkait dengan pencegahan, kan sudah punya semua peta mana wilayah yang petanya yang setiap tahun terbakar di situ, mana yang memang wilayah yang langganan terbakar, mana ini kan udah tahu semua, mana wilayah yang terbakar, mana yang setiap tahun itu aja terbakar lokasinya. Setiap tahun itu aja. Di wilayah mana, di kabupaten mana yang paling tinggi ininya. Gitu ya. Kenapa itu nggak dilakukan? Karena nggak ada duitnya di APBD. Ingat ya, gubernur bekerja itu karena ada APBD. Kalau nggak ada APBD, nggak ada APBD ya, mau terbakar situ, mau mampus masyarakat, nggak bisa ngapain. Kenapa nggak dianggarkan di APBD? Ada anggarannya di dinas kehutanan, di dinas apa lagi, tapi banyak untuk meeting. Bagi mereka berbuat itu meeting di hotel, ngomong, udah ya nanti ini karhutla bikin himbauan, itulah tugasnya, cuma bikin himbauan. Masyarakat ini BMKG merilis jangan ada yang membakar ya, pasang pelang. Kok sampai situ? Karena duitnya sampai di situ. Duit APBD kita kan rilis teman-teman Fitra beberapa bulan lalu kan menunjukkan itu. Pendanaan untuk karhutla emang minim sekali, kecil sekali. Gitu ya, kecil sekali, sangat kecil. Pencegahannya juga ya hanya meeting ke meeting. Tuh. Kalau kita kaitkan dengan adanya BRGM dulu tuh Bang, nah kan dari gambutnya dulu nih kita lihat, sama halnya banyak info-info kan, kalau misalnya kayak 1 puntung rokok aja, nah itu bisa membakar lahan. Nah itu otomatis kan dari gambutnya. Gimana tanggapan Abang tentang BRGM yang udah nggak ada lagi nih? Artinya apakah Riau merasa tidak perlu BRGM atau bagaimana Bang? Ada atau tak ada BRGM, dulu atau ada BRGM ataupun BRG, setidaknya gambut kita itu ya ada tak ada BRGM dulu tetap aja ada karhutla. Tapi setidaknya kan meminimalisir nggak sih Bang? Nggak ada. Meminimalisir nggak juga. Jadi apa langkah pasti ke depannya nih yang harus kita atur nih strateginya nih Bung? Untuk mencegah terjadinya karhutla atau ibaratnya minimkan lah gitu dari sekian ribu hektar yang terbakar, nah bisa kita atasi setidaknya kurang dikit gitu. Kurang dikit ya? Iya. Ini apa? Kalau solusinya sebenarnya udah waktu saya jika lari, udah saya kasih semua, nggak ada yang jalankan. Mungkin Prabowo presiden, ya ini tanggung jawabnya di pemerintahan ya, di presiden. Mungkin bikin MBG di sekitar itu di sekitar wilayah karhutla itu, atau koperasi merah desa di wilayah yang karhutla itu. Jadi ada tentara yang jaga kan. MBG aman karena tentara, banyak tentara yang jalankan kan, apalagi Kopdes Merah Putih karena tentara. Mungkin tanda petik ya, mungkin di wilayah karhutla itu ada MBG, di wilayah karhutla itu yang rawan karhutla semua ada Kopdes di situ, atau bikin khusus. Kalau mau cepat nih, daripada tentara main MBG, polisi main ini, mungkin bikin bikin barak khusus di wilayah karhutla itu, biar nggak ada lagi yang bakar. Karena kalau mau nanya secara serius, bagaimana menyelesaikan itu, mudah, sangat mudah. Apa misalnya, gubernur bikin APBD perubahan yang gubernur sama bupati ini bikin APBD perubahan untuk pencegahan karhutla, bukan lagi meeting ke meeting. Masalahnya mau nggak gubernurnya? Kementerian Kehutanan, bukan kesalahan Kementerian Kehutanan juga. Di 2026 APBN untuk Kementerian Kehutanan itu nggak masuk 10 besar, kecil duitnya. Habis untuk gaji pegawai di Kementerian Kehutanan. Itu juga jadi faktor yang akhirnya Kementerian Kehutanan juga nggak bisa ngapain dengan wilayah kerjanya yang luas ya. Yang luas.
Jadi lagi-lagi pendanaan APBN yang kecil sekali untuk Kementerian Kehutanan, apalagi Kementerian Lingkungan kan, yang paling banyak kan memang di BNPB untuk madam-madamkan, untuk nabur-nabur garam. Itu apakah sudah benar? Iya. Kalau itu sudah benar, tapi kalau uang negara ini tidak habis untuk dihamburkan untuk memadamkan api, mengerahkan aparat gitu ya, mengerahkan ASN dan menabur garam, bikin modifikasi cuaca. Selesaikan yang kita bilang tadi yang tingkat tapak itu, konflik ya, penguasaan lahan skala besar oleh cukong dan korporasi besar. Benahi tata kelola benahi pengukuhan dan pengakuan masyarakat adat. Ya. Kan ada bukti ketika masyarakat tadi kan saya bilang kan, Ya, ketika masyarakat dilibatkan nggak ada karhutlah kok di wilayah perhutanan sosial. Apalagi coba, itu sudah bukti real, sudah bukti nyata. Apakah Kapolda tidak tahu? Nggak mungkin lah, intelnya banyak. Babin Kamtipmasnya juga ada kok, nggak mungkin nggak tahu. Gitu ya, nggak mungkin nggak tahu. Jadi ya saya hanya bisa memberi solusi praktis gitu ya. Harus presiden yang turun tangan. Misal di TNTN sekarang, nah ini contoh nih, saya kepikiran. Kenapa TNTN sekarang itu perambahannya mulai berkurang dan nggak berani lagi yang ini? Ya karena dijaga tentara betul. Berkaca dari itu, ya sudahlah, tentara, polisi semua itu suruh. Kalau di TNTN kan mereka bikin pos nginaplah di wilayah karhutlah yang begitu ada hotspot, nginap di situ. Ya. Untuk solusi cepatnya sambil memperbaiki tata kelolanya. Tata kelola. Ini rumit. Lagi-lagi bicara politik. Politik, ya betul. Bicara karhutlah, bicara politik. Yang tadi saya bilang itu. Politik lingkungan. Gubernur mau naik lagi dia sekarang kan. Kapolda pengen jadi Kapolri. Minimal pengen bintang 3, dapat panggung dari situ. Coba Kapolda Riau dengan Green Policing misalnya turun ke wilayah konflik. Nggak pernah kan turun wilayah konflik selama ini. Karena begitu turun wilayah konflik sakit kepalanya. Nggak dapat panggung, dapat cacian, dapat ini. Nggak dapat prestasi kan. Termasuk Rocky Gerung kan nggak pernah datang ke wilayah konflik. Dia hanya nikmat diundang Kapolda, dikasih ruang untuk bicara, gitu ya. Yang kita tahu dia bicara itu kalau di kampung itu nggak akan selesai. Ya buktinya dia megang selang itu aja, saya nggak tahu berapa menit dia bisa tahan. Merasakan gambut itu, meniup asap dari gambut itu. Untung aja dia nggak ini kan, nggak sak napas. Untung aja dia nggak masuk dalam daftar yang meninggal kena asap kan. Itu enggak, ini serius tapi agak-agak konyol. Karena saya juga udah yang saya bilang tadi ya. Sistem semua sudah ada. Ya. Persoalan karhutlah itu apa? Kalau mau menyelesaikan secara cepat juga sudah ada. Yang cepat menyelesaikan ini, memperbaiki tata kelola apa semua itu nggak pernah mau disentuh. Selain tadi, karena nggak ada duit, nggak dapat panggung, akan dicaci maki terus oleh masyarakat. Karena berapa dengan masyarakat banyak kan, gitu ya. Lalu berpengaruh terhadap suara partai lah, berpengaruh terhadap karir lah, karir Kapolri misalnya kan, Kapolda bintang 2 mau bintang 3 kan, karir siapa lah. Itu. Apalagi misalnya yang sederhana yang bisa dilakukan oleh, ini kan udah berapa lama nih musim hujan? Ada sebulan, baru 3 minggu ya. Nah 3 minggu musim hujan sekarang ini kan merata hujan nih, merata hujan kan. Saya baru balik dalam 1 minggu nih Siak Pelalawan, balik hujan, ada hujan malam, sore, pagi hujan, asap hilang. Nah di tengah musim hujan ini apa yang bisa dilakukan Kapolda? Bukan pergi camping, panggil semua kepala desa,
Panggil kepala desa, minimal desa yang karhutla yang kebakaran di situ-situ terus, yang hotspotnya banyak, yang diprediksi bakal terjadi karhutla lagi, panggil, minta pertanggungjawaban kepala desa, dudukkan, warning kan, model Jokowi itu efektif dulu. Bagi wilayah yang tinggi karhutlanya dan itu terjadi terus, maka dipecat kan. Ya. Itu kan itu sebenarnya bikin itu. Nah ini kan Kapolda bisa manggil, lalu tugaskanlah Babin Kantipmasnya, Polseknya, dudukkan betul masyarakat adat, masyarakat yang di desa panggil semua, tokoh-tokohnya, dudukkan, arahkan gitu ya, bikin satu ini ya, kalau terjadi karhutla, kalau terjadi ini, tampilkan semua, ini di desa kalian ada perusahaan ini selama 20 tahun karhutla sering terjadi di sini. Kenapa? Ini wilayahmu desa, kenapa ini terus terjadi? Jangan-jangan kau main lahan, jangan-jangan kau main ini. Itu bukan pergi camping di musim hujan ini, campingnya di tempat yang asik pula. Oke Bung Made, dari pusing kan, saya aja pusing. Iya, dari sekelumitnya nih deh makin rumit, makin pusing ya. Tambah Rocky Gerung datang ke Riau, makin pusing kita. Nah, udah banyak nih pembahasan kita ya sahabat Green. Nah, sahabat Green mungkin juga udah makin pusing ya dengan persoalan karhutla kita nih. Nah, boleh nih Bung Made, coba Bung Made sampaikan juga, sahabat Green kan mau tahu nih, selain dari kritik dan saran yang dari Bung Made kasih, apa tindakan sebagai aktivis dari Bung Made yang udah Bung Made lakukan dan juga itu berhasil gitu? 2000 gini, di eranya Jokowi itu pejabat pemerintahnya di Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, termasuk di Polri dan Panglima ya, sampai ngomong jangan sampai karhutla itu terjadi di Riau, sampai asapnya tebal. Ya, jangan sampai berasap. Dulu kan kita lihat kan di Jambi, Palembang itu asap sampai kuning kan ini. Di Riau jangan sampai. Pokoknya Riau jangan sampai. Selain ngekspor ya. Ya, selain ngekspor asap. Kenapa? Karena masyarakat cerewet. Iya, iya. Jadi Riau nih 2013, 2014, 2015, Bung Jali merasakan tuh bagaimana masyarakat Riau itu cerewet. Ya. Itu yang bikin mereka takut. Termasuk CSO-nya. Ya. Gitu ya. Termasuk CSO-nya. Kalau sekarang saya lihat ya, waktu itu ya CSO yang pertama ini ya, CSO dan kawan-kawan aktivis yang memulai menampilkan data, tiap hari bising berteriak, ya pendidikan publik. Ya. Jadi waktu itu publik akhirnya ikut merasakan, yang di kampung ini juga merasakan. Tiap hari di Facebook dapat mencarut aja. Yeah. Misal ngomong-ngomong yang jorok itulah. Pokoknya carut semua sampai isu Rio Merdeka naik lagi. Ingat dulu kan, 2000 berapa tuh Rio Merdeka naik lagi kan. Ya kalau pusat ini kita merdeka aja. Pokoknya semua ini dimainkan. Tapi kecerewetan mereka ya juga disediakan oleh kawan-kawan CSO berupa data, berupa temuan, berupa ini. Tapi memang tahun itu tuh memang dampak karhutlanya memang terasa ya, 14-15 tuh. Jadi semua orang pada teriak. Iya, semua pada teriak. Nah ini kan masa iya harus nunggu polusi masuk sini baru kita teriak lagi. Itu kan udah nggak bener lah rezim itu. Kalau seandainya ini nunggu asap masuk aja, ada asap masuk di Kota Pekanbaru udah bukan teriak lagi, mungkin nggak tahu lah apalagi yang dilakukan kan, karena itu terus yang berulang-ulang. Sementara orkestra yang ditunjukkan ke kita itu juga lagi juga, ya. Ambil selang, madamkan api. Bedanya kan ada Rocky Gerung aja. Tapi Rocky Gerung juga malah ikut dalam kekonyolan-kekonyolan yang pernah diulang-ulang itu. Aku juga pusing. Saya juga pusing. yang jadi apa? Yang mengikuti betul karena, ini. Gini Wid, karena bagaimana mungkin ini selesai kalau skenarionya itu kan harus pakai skenario nih. Nah,
produsernya siapa? Produsernya sedang bertengkar nih kan. Jadi hopeless gitu. Nah, tapi itu satu fakta yang mesti kita ucapkan ya, Bung Made ya. Bukan berarti kita sembarangan juga, karena memang ini Riau ini jadi salah satu contoh ya, sahabat Green, bahwasanya ketika kita mampu untuk menanggulangi karhutlah ini ya, itu ukuran bahwasanya pemimpin kita itu betul-betul pro pada tata kelola lingkungan hidup ya, Bung Made ya, dan sumber daya alam. Nah, itu tadi yang membuat kita itu pada petik hopeless gitu ya. Nah, tapi Bung Made, bagaimana kemudian kalau skenario ini juga bisa sebut saja bisa dipimpin oleh kelompok masyarakat sipil juga lah, semacam mengimbangi. Kalau sekarang ini kan kelihatannya Kapolda nih yang mengambil orkestrasi kepemimpinan kan, karena gubernur sedang ada problem politik dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dalam situasi kondisi yang begini? Satu sisi positifnya, hadirnya Rocky Gerung dan Green Policing Kapolda Riau itu, yang setiap hari dia ngomongin tentang moral ini ya, menghentikan kerusakan, melestarikan lingkungan berbasis budaya, itu satu sisi sebenarnya menampar secara langsung kawan-kawan di isu kebudayaan, di isu adat, termasuk LAM misalnya kan, harusnya LAM dong yang tiap hari ngomong seperti kalau itu. Kalau itu LAM luar biasa ya. Iya, ini malah Kapolda. Begitu Kapolda ngomong itu, Kapolda juga sebenarnya tidak didukung kan. Seolah-olah merasa ini Kapolda cari panggung aja, padahal yang dia lakukan setiap hari loh, ngomongin soal green policing, tapi nggak pernah disambut, nggak ada yang nyambut. Nah, kawan-kawan CSO juga harusnya terpukul. Saya usul misalnya ini menarik, barangkali kalau sudah pensiun Pak Heriawan ini ditarik aja oleh Jikalari dan Wali jadi campaigner. Ya kan? Jikalari Wali atau CSO yang lain lah. CSO nasional. Jadi kan dia campaigner. Ini menarik, ini campaigner yang menarik. Tiap hari dia ngomongin tentang isu lingkungan. Mana ada NGO, NGO, pemerintah, Kementerian Kehutanan sekalipun yang tiap hari ngomongin tentang menyelamatkan lingkungan. Ini sejarah di dunia. Setiap hari ngomong. Setiap hari dengan gerakannya yang kecil tapi berdampak besar. Misal gerakannya personilnya ada ulang tahun, bukan lagi ngasih kado kan, ngasih pohon. Hari Minggu kemarin ada yang menikah, ada undangan kan. Anaknya ketua Petun Pekanbaru menikah, Kapolda datang bawa pohon ngasihkan ke pengantin. Gila, itu ide yang menarik. Dan nggak ada yang kepikiran kan, Kapolda mikirkan itu. Meskipun gerakan kecil tapi dampaknya besar. Gitu ya. Lalu dia bawa Rocky Gerung. Ya Rocky Gerung kita tahu dia akademisi. Ini juga menampar akademisi yang di Riau. Sibuk main proyek di Undri, di UIR, di Unilat. Gak ada yang berani ngomong satu pun akademisi. Sesungguhnya harusnya malu dengan Rocky Gerung, kehadiran Rocky Gerung. Ini sisi positifnya ya. Betul. Ini sisi bukan kedunguannya lah. Ini sisi yang baik-baiknya. Ini menampar, harusnya malu akademisi. Akademisi yang doktor, profesor itu ya. Doktor, profesor yang nggak ada muncul. Kan kita butuh akademisi, kita butuh suluh. Suluh kita itu kan kalau kecil dulu kan sekolah ya, guru ya. Ini kan kita butuh guru besar ngomong. Guru besar ngomong, ini semua ngomong. Saya yakin kebijakan itu pasti akan berubah. Kampus misalnya ngomong, berapa banyak mahasiswa, tinggal gerakkan aja. Tahancam kayak pemerintah nih, kalau karhutlah masih terjadi, kalian tidak menyelesaikan, maka saya bawa mahasiswa saya kuliah di wilayah karhutlah situ. Gitu ya. Para akademisi kita semalu dengan Rocky Gerung dan Kapolda. Ini bukan orang Riau, orang luar. Dia terus yang ngomong lingkungan. Rocky Gerung datang ke Riau, datang ke ini, mengajak kita untuk ini, mengajak kita untuk ya salah satunya menghentikan karhutlah. Tapi kan tidak terajut dengan baik. Kenapa? Nah, ini juga harus jadi bahan evaluasi kita bersama. Kenapa tidak terajut ya?
Oke, baik sahabat Green, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bung Made ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, bahwa ini satu problem serius, bencana ekologis, bencana antroposenik, nah bencana yang memang disebabkan dan diorkestrasi oleh aktor-aktor politik yang memang ingin reputasi, persepsi, dan kepentingan-kepentingan politik. Nah ini akan menjadi semakin serius kalau kekuatan sipil atau publik tidak kemudian berupaya untuk melakukan counter opini ya, bahwasanya ini harus diselesaikan tidak lagi secara seremonial ya Bung Made, tapi ini diselesaikan secara tuntas. Nah, dan ini memang menjadi PR bagi Kapolda, dan mungkin nanti kita akan coba uji ya sejauh mana mungkin kesaktian dari Green Policing itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti karhutla ini, Win. Nah, itu perlu kita uji bersama dengan Kapolda. Sahabat Green, itu tadi obrolan kita. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, edukasi, dan nilai tambah informasi buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi di edisi Bilin Podcast dengan Bung Made dan isu yang menarik, tentunya terkait dengan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay green on Green Radio Line. Oke. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.